Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali Kang Oja menemani adik-adik semua dalam acara Kisah Menawan Sang Teladan. Tapi Kang Oja berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik hari ini sudah siap mendengarkan. Yang baru bangun tidur, jangan lupa. Apa tuh Kang Oja? Jangan lupa untuk sholat subuh dulu kalau baru bangun tidur ya. Kecuali misalnya habis subuh sudah sholat, terus tidur lagi habis sholat subuh, ya langsung cuci muka dan siap menyimak apa yang akan Kang Ojek bawakan dari kisah-kisah menawan sang teladan. Yang belum bangun, bangunin ya, biar bisa mendengar kisah Kang Ojek, insya Allah ya. Dan buat adik-adik semuanya yang hari ini dalam keadaan sakit, Kang Ojek berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kesehatan buat adik-adik semuanya. Karena hanya Allah lah yang mampu memberikan kita kesehatan. Tidak ada yang bisa memberikan kita kesehatan, yang bisa memberikan kesembuhan ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya sudah lama sekali ya Kang Ojek tidak bertemu dengan adik-adik. Wah iya, lama sekali Kang Ojek. Iya Kang Ojek, mohon maaf adik-adik ya, karena beberapa waktu yang lalu ada tugas yang harus Kang Ojek kerjakan dari Roja TV. Apa itu? Itu tugas untuk memberikan bantuan donasi untuk di Lombok, di Palu ya adik-adik ya. Ya, dari bantuan dari para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Karena itu Kang Ojek sempat tidak hadir beberapa kali ya. Tapi alhamdulillah adik-adik, pagi hari ini Kang Ojek bisa hadir menemani adik-adik semuanya. Dan walaupun suara Kang Ojek agak-agak bindeng loh. Kang Ojek bindeng kenapa itu? Suaranya kok lebih keren. Lebih keren. Nggak keren ini mah, suara hidung ini. Itu karena alhamdulillah ala kulli hal Kang Ojek lagi kurang sehat. Tapi alhamdulillah Kang Ojek bisa bertemu dengan adik-adik, senang sekali. Nah, adik-adik, sebelum mulai kisah inspiratif pagi hari ini, Kang Ojek mulai dulu dong dengan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya gimana ya? Bunyinya ya gini, kan udah sering dengar. Itu pujian yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah pujian yang indah sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, pagi hari ini Kang Ojek membawakan kisah inspiratif dari seorang manusia ya, yang masya Allah ya, yang bisa kita ambil pelajaran adik-adik, yang bisa kita jadikan inspirasi. Apa sih bisa Kang Ojek? Inspirasi itu ini adik-adik ya, apa? Sebuah harapan ya, keinginan yang bisa mewujudkan yang baik tersebut adik-adik. Bingung adik-adik ya. Ya. Nah adik-adik, kisah inspiratif kali ini adalah tentang seorang yang bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Pernah dengar? Mudah-mudahan sudah pernah dengar adik-adik ya. Adik-adik, kisah ini diawali yaitu tentang bagaimana beliau memiliki dua orang tua. Dua orang tua beliau sudah tua sekali adik-adik. Sudah renta. Ya. Renta itu apa Kang Ojek? Yaitu udah tua, udah rapuh, ya udah apa kondisinya sudah tidak mampu banyak berbuat ya adik-adik ya. Kalau sudah renta itu sudah tua, jalan saja susah adik-adik ya, mau minum susah, ngambil gelas kadang-kadang susah. Dan beliau memiliki dua orang tua tersebut, yaitu ayah dan ibu, bapak dan ibu.
Abi dan Umi, Abu dan Umu, ya. Kedua orang tuanya ini adik-adik selalu dilayani dengan baik oleh Kilab bin Umayyah, ya. Selalu diberikan susu setiap hari adik-adik, ya. Dan susu yang diberikan adalah susu yang paling terbaik, ya. Yang enak, yang segar, ya. Dan itu diperah langsung, nggak beli di pasar nih adik-adik Kilab bin Umayyah, ya. Kilab bin Umayyah ini memberikan susunya kepada kedua orang tuanya nggak beli di pasar, ya. Cari misalnya ada tukang sapi, ya, tukang susu onta, tukang susu sapi adik-adik, ya. Lalu beli, lalu dikasih orang tuanya, tidak, ya. Tapi Kilab bin Umayyah ini adik-adik beliau cari unta, ya. Kemudian diperas, disaring, setelah itu diolah dan diberikan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah adik-adik, ya, luar biasa baktinya. Tapi adik-adik, satu ketika, satu hari, datang teman-temannya Kilab bin Umayyah, bercerita bahwasannya ada seruan untuk berjihad di jalan Allah. Ini pada masanya Khalifah Umar bin Khattab adik-adik, ya. Pada masanya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu diceritakan tentang jihad yang diserukan, yang dipanggil, ya. Maka adik-adik, Kilab pun, ya, berkeinginan untuk pergi jihad. Masya Allah adik-adik, ya, berkeinginan pergi jihad. Maka Kilab ingin mencari pengganti untuk mengurusi kedua orang tuanya. Dicarilah seorang budak saya, dibeli di tempat penjualan budak adik. Zaman dulu memang masih ada adik-adik, ya, penjualan budak, ya. Kemudian setelah itu adik-adik, budaknya jadikan untuk menggantikan beliau, mengurusi kedua orang tuanya. Dan beliau pergi berjihad. Pergilah beliau berjihad adik-adik, ya, meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi tidak ditinggalkan begitu saja. Diberikan tadi adik-adik, ya, budak tadi, hamba sahaya tadi. Suatu waktu hamba sahaya ini tahu kalau kita pernah menyampaikan harus diberikan susu, ya, setiap pagi, setiap sore. Maka pada suatu waktu sore hari menjelang malam adik-adik, ya, si budak ini mencari susu dan menyiapkan susu adik-adik. Tapi sayang kedua orang tua sudah tidur. Maka susunya ditinggalkan di sampingnya. Pagi harinya adik-adik, orang tuanya bangun, ditemukanlah segelas susu, ya, diminum. Beda rasanya, katanya. Kok beda ya? Ini ngasih siapa gitu adik. Ternyata yang ngasih adalah hamba saya. Maka adik-adik tahu, ketika bapaknya pun tahu, ternyata yang memberikan susu adalah hamba sahayanya, bukan Kilab, ya, bin Umayyah. Bapaknya Umayyah adik-adik, Umayyah bin Askar. Maka kemudian bapaknya berkata, wahai Kilab, ya, berkata sendiri adik-adiknya, engkau telah meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar. Adik-adik kan sudah tua. Wah, jadi megang apapun kayaknya bergemetar adik-adik. Orang tua seperti itu adik-adik, ya. Kalau sudah tua, renta, megang sesuatu itu sudah nggak kuat adik-adik, ya. Jadi kalau nanti orang tua adik-adik sudah tua, sudah renta, ya, pegangin gelasnya adik-adik, ya, suapin kalau makan. Kenapa? Karena memang orang tua kita itu kalau sudah renta, megang sendok aja terasa berat sekali adik-adik. Dan itu seperti bayi lagi adik-adik. Bayi kan waktu kecil megang sendok aja nggak kuat adik-adik, ya. Maka ayah Kilab berkata, wahai Kilab, engkau telah meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya bergemetaran, dan ibumu, ya, tidak bisa lagi menikmati minuman karena rasanya beda adik-adik. Lalu ayah Kilab berkata, dan kau pergi ketika datang dua orang membujukmu, lalu berpaling dariku meninggalkan aku.
ketika aku memanggilmu. Ya, maksudnya adik-adik ya ditinggalkan. Apa engkau mencari pahala selain daripada berbakti kepada kedua orang tua? Itu ibaratkan seorang pencari air yang memburu fata morgana. Masya Allah adik-adik ya ungkapannya adik-adik. Orang cari air tapi yang diburu fata morgana. Jadi maksudnya adik-adik, orang mencari kebaikan, tapi kebaikan yang lebih besar malah tinggalkan. Tapi dia mencari kebaikan yang seakan-akan itu ya kebaikan yang sifatnya masih fata morgana adik-adik. Itu ungkapan dari bapaknya adik-adik. Lalu kata bapaknya lagi adik-adik, apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Kilap, engkau telah keliru, kata bapaknya adik-adik ya. Lalu akhirnya adik-adik, itulah yang selalu diucapkan oleh Kilab, oleh Umayyah bin Askar, bapaknya Kilab, ya Abu Kilab, yang selalu berkata, karena Kilab pergi berjihad. Adik-adik, lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kebiasaan adik-adik, setiap hari beliau itu kalau ada orang datang dari luar Madinah, datang ke Madinah itu ditanya sama Umar bin Khattab, dari mana kalian? Dari Taif. Ya. Ada kabar apakah di Taif? Jadi adik-adik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Beliau ini ya Masya Allah adik-adik ya, setiap ada yang datang dari mana saja, beliau akan tanya, kamu dari mana? Ada kabar apa di sana? Ingin tahu. Jangan-jangan di negeri tersebut, di tempat tersebut lagi kekurangan ini, kekurangan itu, ya adik-adik ya. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah itu suatu beban amanah adik-adik ya. Beliau tidak pernah duduk enak-enak ya, santai di istana, minum madu, kemudian makan kurma tiap hari, nggak gitu. Tapi yang dilakukan Umar bin Khattab adik-adik tiap harinya bertanya pada orang yang setiap datang ke kota Madinah, dari mana kamu? Dari Taif. Ada kabar apa di Taif? Kemudian orang-orang berkata, kami mendengar ada seorang bapak-bapak tua yang berkata tadi adik-adik, tadi katanya, wahai Kilab, engkau telah meninggalkan bapakmu dengan tangan yang bergemetaran, dan ibumu tidak lagi mampu minum susu, merasakan nikmatnya minum. Ya. Engkau mencari pahala selain daripada berbakti kepada kedua orang tua, bagaikan pencari air, pemburu mata morgana, katanya adik-adik. Kemudian apakah ada kebaikan setelah menyanyiakan orang tua? Kilab, engkau telah keliru. Kemudian Umar bin Khattab pun berkata adik-adik, iya, Kilab telah keliru. Kemudian Umar pun menangis adik-adik. Menangis mendengar rintihan dari seorang bapak tua yang renta sekali. Ya. Menangis. Lalu ditanya kemana Kilab? Kilab pergi berjihad. Maka adik-adik, Umar pun menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang saat itu sedang berada di tempat pertempuran ya, bersama Kilab. Kemudian dipanggil Kilab, ya Kilab, pergilah kamu ke Amirul Mukminin, pulanglah kamu dan pergilah kamu menemui Amirul Mukminin. Kata Kilab adik-adik, loh, ada apa ini? Saya kan gak berbuat kesalahan, dan saya juga tidak pernah berbuat dosa. Adik-adik katanya gak pernah berkesalahan dari apa yang beliau lakukan ketika berjihad tadi kan. Sudah pulang kamu, temui Amirul Mukminin. Maka pulanglah Kilab adik-adik. Pulanglah Kilab. Dan sebelum itu adik-adik selalu berdoa bapaknya ya. Berdoa dengan doa harapan ingin bertemu dengan Kilab bin Umayyah. Akhirnya Kilab pun pulang. Ya. Kemudian Umar berkata kepada Kilab, apa yang kau kerjakan, yang kau lakukan untuk melayani kedua orang tuamu? Kata Umar bin Khattab adik-adik. Kemudian kata Kilab, aku penuhi semua kebutuhan kedua orang tuaku dan aku berikan yang terbaik. Ketika mereka butuh susu, aku cari unta betina yang paling besar, paling sehat, dan paling banyak susunya. Wah, ini bedain adik-adik ya. Mungkin tadi hamba sayanya ngambil susu sembarangan aja adik-adik ya. Maka rasanya beda.
Tapi tidak dengan Kilab bin Umayyah. Kemudian aku peras dari unta tersebut. Setelah itu aku berikan kepada kedua orang tuaku. Waduh, Masya Allah adik-adik ya, luar biasa. Lalu kemudian datanglah Abu Kilab, yaitu bapaknya Umayyah bin Askar. Lalu dia bertemu dengan Umayyah, dia belum tahu adik-adik, ya ada Kilab sudah pulang, belum tahu. Kemudian ayahnya berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya. Ada apa? Kata Umar bin Khattab tadi kan, aku datang kepadamu, ya. Aku ingin bertemu dengan Kilab, aku ingin mencium keningnya, aku ingin memeluknya sebelum aku mati. Menangislah Umar bin Khattab tadi kan, sampai berkata, ya insya Allah engkau akan bertemu dengan Kilab. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyuruh Kilab untuk menyiapkan susu. Dia peraslah susu dari unta betina yang paling besar, yang paling sehat, yang paling banyak susunya. Setelah itu dituang ke dalam gelas, adik-adik diolah. Kemudian gelasnya tersebut diambil oleh Umar bin Khattab lalu diberikan kepada bapaknya. Bayang, belum tahu adik-adik ada Kilab di situ. Lalu bapaknya minum susu. Kita adik-adik ya, susu ya. Kemudian bapaknya berkata, aku mencium tangannya Kilab di gelas ini. Kemudian akhirnya adik-adik berkatalah Umar bin Khattab, ya Kilab ada di sini ya Abu Umayyah, ya Abu Kilab, ya Kilab ada di sini ya Abu Kilab, ya Abu Kilab. Maka kemudian bertemulah adik-adik ayah dan anak. Sang ayah yang begitu merindukan adik-adik, merindukan anaknya, lalu memeluk mengiluk Kilab adik-adik. Dan Kilab pun yang berbakti kepada orang tuanya, yang tahu ternyata butuh beliau daripada hamba sahaya ataupun siapapun orang lain yang bisa melayani ayahnya. Ternyata ayahnya lebih butuh beliau, adik-adik merasakan hal tersebut. Lalu mereka pun berpelukan dan mereka pun menangis, adik-adik. Orang-orang yang ada di sana di sekitarnya yang menyaksikan pun menangis. Bahkan Umar bin Khattab, seorang yang sangat, adik-adik, Umar bin Khattab orang yang pemberani, adik-adik. Musuh setan aja takut, adik-adik, sama Umar bin Khattab, ya, apalagi manusia. Tapi melihat hal itu, Umar pun menangis, adik-adik. Dan memang Umar hatinya lembut. Di luar beliau kasar dengan kemaksiatan, kebatilan, tapi beliau hatinya lembut ketika melihat sebuah kebenaran, semua menyaksikan suatu hal yang membuat hati beliau menangis, adik-adik. Lalu beliau berkata, setelah itu aku tidak akan lagi meninggalkan kedua orang tuaku. Masya Allah, adik-adik ya, Kilab bin Umayyah bin Askar, suatu kisah inspiratif bagaimana seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, adik-adik. Beliau meninggalkan orang tuanya, padahal saat itu beliau bukan hanya adik-adik ya, beliau meninggalkannya untuk suatu perkara yang besar, yaitu berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, bukan pergi ke kantor. Ada anak-anak adik-adik yang sudah sukses, ya, dia tinggalkan ayahnya yang sakit, dia pergi ke kantor, ya, pergi ke pasar, bahkan adik-adik ya, tidak dilayani orang tuanya. Bahkan ada lagi yang parahnya, adik-adik, ada anak-anak yang sudah merasa dirinya kaya, sibuk, ya, akhirnya dimasukkanlah kedua orang tuanya ke dalam panti jompo. Iya sih, panti jomponya mewah, adik-adik, kasurnya enak, ya, adik-adik ya, ada AC-nya, pelayannya baik, ruangannya besar, ada tamannya. Tapi tetap, adik-adik, orang tua kita tidak butuh itu, ya. Yang dibutuhkan apa, Kang Oja? Yang dibutuhkan adalah keberadaan anaknya, adik-adik, memberikan kasih sayang, melayani mereka, walaupun hanya memberikan segelas air putih yang ditempelkan ke bibir mereka lalu dituangkan dengan lembut. Walaupun hanya 1 sendok makan nasi
yang disuapkan ke dalam mulut mereka, walaupun itu nasi putih adik-adik. Itulah yang diinginkan oleh kedua orang tua kita adik-adik. Ketika mereka sudah tua, mereka sudah renta, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi adik-adik, yang mereka bisa lakukan, yang mereka harapkan itu, ya, mereka tidak berharap rumah yang besar yang diberikan oleh anaknya, tapi anaknya jauh di mana. Tidak berharap dikasih mobil mewah, tapi anaknya tidak pernah datang ke rumahnya adik-adik. Yang dibutuhkan adalah anak yang selalu menelepon, selalu hadir, selalu datang, ya, ke rumahnya, menghibur mereka. Sebagaimana waktu mereka terhibur ketika kita masih kecil adik-adik. Ketika kita masih kecil, orang tua senang sekali adik-adik ya, terhibur dengan candaan kita adik-adik ya, dengan kenakalan kita. Walaupun orang tua suka marah, tapi mereka sebenarnya cinta dengan kita adik-adik ya. Mereka terhibur sekali dengan itu. Makanya ketika mereka sudah tua, anak-anak mereka sudah pergi ya, rumah sudah sepi ya, akhirnya mereka berharap itu tadi adik-adik, kita datang ya, bermain dengan orang tua kita kembali ya, bersendaguro lagi dengan mereka ya, bercanda. Itu yang mereka inginkan adik-adik ya, bukan rumah jompo yang mewah, yang besar ya adik-adik, tapi tadi Masya Allah, itulah yang diinginkan oleh orang tua kita adik-adik ketika mereka sudah tua. Maka adik-adik ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ridho Rabbi firidul walidi ya, keridhaan Allah adalah merupakan keridhaan dari orang tuanya. Wasakhatur Rabbi bisakhatul walidi, dan kemurkaan Allah adalah kemurkaan orang tua. Makanya adik-adik, bakti kepada orang tua ini dilihat sama Allah ada satu perkara yang besar adik-adik ya. Sampai Allah ya, sampai Rasulullah menggambarkan Allah itu ridho kepada seorang anak ya, jika orang tuanya ridho kepadanya. Masya Allah. Dan Allah akan murka kepada seorang anak ya, jika kedua orang tuanya murka kepada dia ya. Kenapa adik-adik ya, Allah Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, yaitu karena tadi adik-adik jasa orang tua itu banyak sekali kasih sayang mereka ya, luar biasa adik-adik. Makanya tadi Kilab bin Umayyah bin Askar, ketika beliau ya bertemu kembali dengan bapaknya, terasa adik-adik, wah iya ya, ternyata bapakku lebih butuh aku ya. Padahal adik-adik beliau pergi bukan untuk pergi mancing, bukan pula untuk pergi yang lain atau bekerja di kantor ya. Tapi beliau pergi untuk menegakkan kalimatullah, perkara yang besar di sisi Allah. Ternyata ada yang lebih besar lagi, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka adik-adik, ada sebuah hadis yang sangat bagus sekali nih adik-adik nih ya. Salasu da'awatin ya, ada 3 doa yang istajabu lahunna fi la syakka lahunna la syakka fihinna, yaitu yang mustajab adik-adik, yang itu yang pertama dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi, wa dakwatul musafir, doa orang yang sedang berpergian, dan wa dakwatul walidaini ala walidihima, dan doa kedua orang tua ya, kepada anaknya adik-adik. Insyaallah adik-adik ya. Jadi itu adik-adik kisah hati pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan tentang orang tua yang mencintai anaknya adik-adik. Umayyah bin Askar, seorang bapak yang ternyata lebih menginginkan ya, anaknya adik-adik, karena begitu sayang sama anaknya, bagi anaknya berbakti adik-adik ya. Kilab, seorang anak ya, yang luar biasa baktinya. Dia pergi hanya untuk mewujudkan keinginannya, membantu dan menegak kalimat Allah. Tapi ternyata ada yang lebih besar perkara itu. Sampai katanya tadi siapa kata bapaknya, wahai Kilab ya,
engkau mencari pahala selain berbakti kepada kedua orang tua, lalu apakah ada kebaikan setelah engkau menyiapkan kedua orang tuamu? Masya Allah adik-adik ya. Luar biasa inspiratif kisah hari ini adik-adik. Untuk itu adik-adik masih kecil, misalnya saat ini tetap bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, bisa menjadi seperti kilap yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya adik-adik ya, menyiapkan susu. Kalau misalnya sekarang adik-adik kan nggak perlu beli susu unta, cari susu unta betina yang besar, yang kemudian banyak susunya, ya, yang sehat. Ya, adik cukup saja dengan mendengar apa kata mereka, mentaati apa yang kata mereka ucapkan kedua orang tua adik-adik, itu udah satu ya kebaikan yang besar adik-adik. Sama yang diperintahkan perkara yang baik oleh orang tua ya. Kalau ibu minta tolong ambilkan piring, ya kita ambilkan. Atau misalnya adik-adik di rumah ada piring kotor banyak ya, kita bisa mencuci, ya kita cuci. Jangan dibiarkan ya. Jangan disuruh dulu. Misalnya rumah berantakan, waduh Umi lagi capek nih ya, udahlah aku bantu Umi nyapu, ngepel gitu adik-adik ya. Walaupun mungkin lebih ringan daripada kilap yang harus cari unta betina, diperes dulu adik-adik ya, diolah dulu susunya baru dikasihkan. Itu lebih susah loh adik-adik ketimbang cuma ngepel, nyapu, nyuci piring. Teringan. Dan itu kalau bisa kita lakukan adik-adik, maka itu adalah satu kebaikan yang besar adik-adik ya. Masya Allah ya. Kenapa adik-adik? Karena kedua orang tua kita itu adalah pintu tengahnya surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Yaitu kedua orang tua kita adalah adik-adik pintu tengahnya surga. Masya Allah adik-adik, di rumah sudah ada pintu surga, tinggal kita masuk dan melewatinya. Tapi banyak adik-adik yang orang tidak mengetahuinya. Jadi surga bukan di bawah tapak kaki ibu ya Kang Ojan. Ya kalau hadisnya adalah surga itu dua orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Iya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, Allah telah siapkan pintu tengah surga bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa dimasuki dari pintu tersebut. Masya Allah adik-adik ya. Adik-adik, itulah kisah Kilab bin Umayyah bin Askar. Kisah inspiratif bagi kita adik-adik untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kang aja aku gak punya orang tua, aku tinggal sama nenek, sama kakek. Ya sama, berbaktilah kepada keduanya ya. Kalau misalnya kedua orang tuanya adik-adik sudah tidak ada, yang ada kakek, nenek, berbaktilah kepada mereka kedua-duanya ya. Karena mereka secara tidak langsung adalah bagikan orang tua kita, walaupun bukan orang tua kandung kita adik-adik ya. Kakek nenek kita yang sudah mengasuh kita, yang sudah membesarkan kita, ibarat seperti kedua orang tua ya. Kalau sudah orang tua sudah tidak ada, ya kita hanya mendoakan kepada mereka sebagai kebaikan, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur. Lalu kemudian kepada orang tuanya orang tua kita, yaitu kakek neneknya, ibu bapaknya ibu bapak kita, kita berbaktilah kepada mereka sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita adik-adik. Kalau memang kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi. Itu adik-adik yang bisa Kang Oja sampaikan di kesempatan pagi hari ini, kisah inspiratif tentang orang tua. Kita berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang Kang Oja sampaikan ini buat Kang Oja pribadi akan menjadi inspirasi untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, mendengarkan apa yang baik yang keluar dari orang tua kita, dan membantu mereka ya, dengan maksimal ya. Orang tua minta tolong dibelikan ini, atau misalnya lagi butuh sesuatu, kita berikan adik-adik. Baik orang tua kita misalnya sudah tidak bekerja adik-adik ya, tidak ada pemasukan misalnya, ya kita bantu adik-adik ya, memberikan kepada mereka ya apa yang pernah mereka berikan kepada kita. Karena adik-adik kebaikan orang tua tidak akan pernah bisa terbayarkan.
Walaupun kita berikan rumah yang besar, 20 rumah misalnya, mau ngasih orang tua yang gede-gede adik-adik, atau mau ngasih mobil yang mewah, mobil apa ya, mobil Alphard misalnya, 20 biji juga adik-adik, itu belum bisa membayar kebaikan kedua orang tua kita, walaupun hanya seujung kuku saja kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Tuh adik-adik, Masya Allah ya. Adik-adik semuanya, kisah inspiratif pagi hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Tunjukkan adik-adik, kita adalah anak yang soleh dan soleha. Tidak hanya penghafal Al-Quran, tapi juga kita adalah anak-anak yang membantu kedua orang tua kita. Kang Ojang mohon undur diri. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan kisah menawan sang teladan. Pada kesempatan pagi hari ini, Kang Oja akan melanjutkan kisah menawan sang teladan dari kisah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kisah menawan sang teladan. آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة